Kembali lagi bersama tim Gara-Gara Bola. Kali ini Gara-Gara Bola akan menampilkan rubrik obrolan laki. Tapi biasanya obrolan laki itu obrolan Labib dan Eki. Tapi Eki lagi sibuk puasa dia. Kali ini tapi gue nggak sendirian, gue ditemenin sama ex pemain tim nasional dan sekarang lagi bermain bersama tim Bayangkara, Bang Jajar Mulyana. Sehat Bang Jajar? Alhamdulillah sehat. Bang Jajar, siap, sehat nih ya, Bang? Sehat toh. Sehat toh, Bang. Pengen nanya sedikit nih Bang. Dulu Jangan banyak ya. jangan banyak, lagi puasa soalnya, jaga-jaga stamina jakpot. Gimana karir Abang pertama kali Bang? Ringkas aja Bang, pas dari tim junior gimana? Awal mula karir saya main bola dari umur 10 tahun. Kebetulan saya juga hobi main bola karena saya dilahirkan dari keluarga pemain bola. Dari bapak saya pemain bola, kakak saya pemain bola, kakak saya ada 2 pemain bola juga yang dulu sempat main di Persib, main di Manokwari sama di Persikabo, sama terakhir di Produta. Terus yang saya termotivasi untuk ke sana, dukungan dari orang tua sama keluarga yang paling terpenting yaitu keluarga, mamah lah terutama, sama kakak-kakak saya juga Support yang mensupport saya untuk menjadi pemain bola, dan saya juga kebetulan hobi gitu karena dibilang ibaratnya dulu saya pernah dibilangin buat apa main bola, katanya nggak bakalan ngasilin duit, tapi saya pengen buktiin sama yang ngomong itu kalau main bola bisa menghidupi dan bisa menghasilkan uang yang lebih untuk bisa menafkahi keluarga. Ya Bang. Bang, karir Abang dulu itu dari umur 10 tahun ke saya mulai sepak bola itu saya masuk di SSB Uni. SSB Uni sampai umur 17 saya pergi ke Malang. Saya ikut di Persema. Waktu itu saya ikut seleksi main di striker. Mungkin striker saingannya sama pemain timnas semua. Waktu itu timnas berapa ya? Timnas pelajar apa timnas under mungkin. Striker saingannya pemain timnas. Terus saya dipindahin ke gelandang juga sama. Di situ ada nama Anam terus dan yang lain. Koirul Anam. Terus akhirnya saya dipindahin di bek kanan. Bek kanan itu saya mampu bersaing dengan bek kanan juga main timnas U15. Siapa? Saiku. Kirain Pitono Bang. Kalau Pitono kan udah senior. Oh, udah senior. Udah main di Persema senior. Oh, 2005. Oh, Pitono udah senior. 4. Idolanya Eki itu Pitono. Terus Bang? Terus dari situ persiapan terus waktu itu pemain belakang kita namanya Andro, dia cedera ankle. Terus akhirnya saya dikasih opsi untuk main di belakang itu, Di center back Bang? Di center back, karena waktu itu dulu kita main 352, saya main di libero. Jadi ada stopper. Kalau sekarang kan flat, 4 back sejajar. Akhirnya saya main di libero, coba pas lagi latihan. Terus sampai dengan kompetisi mulai, saya di plot sebagai pemain bertahan. Di back. Terus habis dari Persema, ikut kompetisi itu, kita kalah di Venetian Group. Di Piala Suratin? Piala Suratin itu di usia 18, kalah di Venetian Group. Habis itu saya balik ke Bandung, dipanggil lagi sama Persib U18. Sebenarnya saya masih mau di Malang, saya masih dipertahankan di Malang. Cuman pelatih saya udah ngapain di sana jauh-jauh katanya, mendingan main di Bandung aja karena kan kamu orang Bandung. Ya udahlah, saya percaya apa omongan pelatih, kamu di sini juga bisa main. Terus saya balik lagi ke Bandung tuh, untuk 2005 tuh main di Persib. Cuman di Persib pada waktu itu saya nggak pernah dikasih kesempatan sama sekali. U18 juga nggak. Akhirnya saya dicoret dari Persib. Saingannya siapa tuh Bang saat itu Bang di Persib U18?
Ferdinand, terus Dias dulu main di gelandang. Ferdinand, Dias, terus strikernya juga banyak lah. Nah, karena dulu masih banyak yang nepotisme gitulah. Karena masih under ya, masih ada beberapa dimasukin ya. Ya, akhirnya saya dicoret terus saya istirahat hampir 1 tahunan lah. Enggak 1 tahun setengah, 5 bulan lah, setengah tahun saya nganggur di rumah. Terus saya di rumah saya nggak ada aktivitas, pokoknya udah malas lah main bola. Dan suatu ketika saya berpikir gitu, saya sambil sendiri gitu, saya merenung gitu. Saya udah lulus sekolah tapi saya di rumah dan saya nyusahin orang tua, saya nggak mau itu gitu. Kebetulan waktu itu ada seleksi juga tuh di Porda mana tuh Bang? Porda Cianjur. Jadi saya ditawarin untuk seleksi. Udah, kamu daripada di rumah aja katanya, mending kamu ikut seleksi sana di Cianjur. Ya udah, saya datang ke Cianjur, saya ikut seleksi, saya masuk di situ. Saya gaji pertama saya di situ ditawarin, ya udah saya terima di sini, gaji 500.000 per bulan. Berarti itu gaji pertama Abang? Gaji pertama saya 500 sebulan. Itu lumayan juga ya Bang, minimal ada pemasukan lah. Nah, lumayan ada lah buat ngasih orang tua. Ada. Karena udah tahun berapa? 2005 ya Bang? 2005. Ya alhamdulillah. Saya sempat ya udah bertahan di situ. Berapa lama Bang? Hampir 7 bulanan lah. Berarti tinggal di Cianjur? Tinggal di Cianjur. Dari masa persiapan sampai ke penyisihan gitu. Akhirnya sampai babak apa Bang? Kalah di penyisihan grup juga. Cianjur. Grup. Terus pas waktu itu, pas kebetulan ada seleksi, ada uji coba. Waktu itu kebetulan kan pelatih kita kenal sama pelatihnya Pelita Jaya. Waktu itu ada uji coba Pelita di Cianjur. Stadion Cianjur apa Bang? Badak Putih, Stadion Badak Putih. Oh, Putih. Stadion Badak Putih, ya tahu, pernah dengar Stadion Badak Putih. Nah, terus ada uji coba. Nah, disitulah awal mula saya jadi uji coba saya nunjukin kualitas saya, dan habis pertandingan saya dipanggil sama pelatih sama manajemen, manajer. Pelatihnya Pelita dulu Bambang Nurdiansa. Oh, Coach Banur. Yang berjasa untuk merekrut saya ke sana gitu. Ada temennya nggak Bang yang dibawa? Apa cuma Abang doang saat itu? Waktu itu untuk disuruh ikut seleksi saya sendiri sih sebenarnya. Oh, Bang sendiri. Tapi waktu itu saya berangkat dengan kakak saya juga. Kakak saya juga ikut. Yang ex Perseman Manokwari. Ikut seleksi. Saya dipanggil kan. Ya udah kamu besok datang ke Jakarta. Ya udah saya besok cari keberuntungan lah. Saya pengen, karena kan main bola pengen naik level lagi ke lebih atas. Saya nggak mau di situ aja, ya udah besoknya saya langsung datang ke Sawangan dulu, di Sawangan kan. Iya, Pelita Jaya di Sawangan. Datang ke Pelita, terus saya ikut seleksi di sana sekitar sebulan, terus saya ditawarin untuk magang di sana. Belum kontrak profesional belum kontrak di sana. Saya ditawarin kontrak di sana, magang. Saya ditanya dulu, kamu di sana gaji berapa? Saya bilang gaji 500.000. Terus ya udah, saya tawarin di sini magang. Saya tawarin 1 juta, gimana? Udah, mendingan sini aja katanya. Ya udah Om, nanti saya tinggal bilang sana. Ya udah, saya pilih di sini. Akhirnya saya di situ. Terus dia bilang, pokoknya saya lihat 3 bulan ke depan kalau perkembangan kamu bagus, nanti kamu daftarin ke buat liga di divisi utama. Nah, karena Pelita waktu itu divisi utama ya Bang. Pas 2 bulan itu saya menunjukkan kualitas performa saya bagus. Terus pas tiba-tiba sebulan mau mulai kompetisi Liga 1, saya belum sempat merasakan Liga Jarum saat itu. Ya, belum sempat merasakan liga. Saya disuruh seleksi timnas U23 yang pada waktu itu mungkin di situ dihuni pemain-pemain kayak yang dipanggil tuh Hamka Hamzah, Gus Indra, Ferrodni Sulu, terus Tony Sucipto,
Zulkifli ya, banyak lah pemain-pemain yang Hendra Ridwan, Komar. Ya maksudnya yang nggak sempet hadir gitu, banyak gitu, yang banyak yang dipanggil tapi banyak yang nggak datang, banyak pemain-pemain besar lah. Nah, habis dari situ saya disuruh seleksi. Saya tuh seleksi U23 itu percaya dan nggak percaya gitu. Apakah benar? Soalnya kan saya juga di liga belum sempat main. Cuman saya diprioritaskan dari ya itulah yang orang berjasa sama saya, siapa? Om Rahim sama Om Bambang itu. Karena karena dia saya pas di latihan di Pelita menunjukkan performa latihan saya benar-benar gitu. Akhirnya saya dipanggil itu, ya udah saya pergi dan ikut seleksi, dan akhirnya alhamdulillah saya kepilih. Ya udah mulai dari situ saya tunjukin bahwa saya mampu bersaing dengan mereka gitu, dan sampai akhirnya saya ikut ke Belanda untuk persiapan Asian Games di Doha, Qatar 2006. Berarti waktu dibawa ke persiapan ke Belanda itu belum pernah main di liga ya Bang ya? Belum. Tapi emang waktu itu udah sempat diprioritas untuk diprioritasnya untuk main di liga divisi utama waktu itu. Itu tahun 2006. Awal ya Bang ke Belandanya? Awal tahun. Sampai ke bulan Maret apa bulan Maret April kan biasanya Asian Games itu sekitar bulan 8 bulan 9, berarti sekitar 7-6 bulan iya, dari Belanda sampai ke Doha itu. Berarti berangkatnya dari Belanda langsung ke Doha ya Bang? Iya. Nggak sempat pulang? Dari Belanda langsung ke Doha. Nggak sempat pulang? Nggak. Soalnya kalau misalnya pulang dulu kan jauh, jadi dari Belanda langsung ke Doha. Dan kan kebetulan waktu itu kan turnamennya udah mau mulai kan. Iya. Jadi kita datang lebih awal ke Doha, itu lebih awal. Kita seminggu sebelum Asian Games mulai kita udah datang ke sana. Tapi kita pulang duluan juga. Karena kalau datang lebih awal, pulang lebih awal juga. Kalau nggak salah cerita lucunya itu timnas belum pembukaan resmi ya. Asian Games, belum pakai baju defile. Belum. Sekuat bola udah pulang, karena emang bola itu khas banget tuh sebelum turnamen. Karena emang pasti duluan. Sepak bola emang duluan karena butuh waktu lama. Jadi kan satu hari cuma 2 pertandingan mungkin, karena pas pembukaan resminya timnas sudah gugur pulang. Ya, jadi kita datang duluan, kita pulang juga duluan. Karena kita udah kalah dari penyisihan grup, kita udah kalah 2 kali, draw 1 kali. Karena emang dulu juga mungkin tim-timnya kuat-kuat juga. Iya, karena lawannya itu Syria sama Irak ya Bang, yang bisa dibilang di atas kertas. Singapura juga materi pemainnya juga di situ ada Sahrir Ishak ya Bang, Bayhaqi Kaizan, Sahrir Ishak, terus Fahrudin Mustafik, terus yang bek kiri yang naturalisasi itu siapa? Daniel Bennett, terus kipernya siapa? Lionel Lewis. Ada Lionel Lewis. Kipernya dia, mereka orang itu. Oh, berarti emang pemain-pemain Singapura yang nggak akhirnya jago di Piala AFF itu ada di squad Asian Games. Iya. Bang, nama-nama besar juga ya Singapura ya Bang. Terus Irak juga ada siapa? Yonis Mahmud mungkin. Nakif siapa gitu. Pokoknya pemain-pemain yang juara di Jakarta karena dibawa pemain-pemain Asian Games itu yang akhirnya dibawa sama skuadnya Irak ke Piala Asia 2007 di Jakarta waktu itu finalnya. Setelah itu main SEA Games ya Bang tahun depannya ya Bang ya? Di 2007-nya main SEA Games sama Olimpik. Sempat cetak gol ya Bang? Kalau di Olimpik sempat cetak gol. Terus waktu itu buat ini cerita SEA Games dulu ya. Iya. Jadi SEA Games main di Thailand. Itu tuan rumah Thailand. Nakhon-Ratchasima. Terus kita satu grup sama Kamboja, Myanmar sama Thailand. Tuan rumah Thailand. Kita pertama main lawan Kamboja, kita menang 3-1. Lawan Myanmar draw 0-0. Terus lawan Thailand kita kalah 2-1. Tapi lawan Thailand kita sempat unggul dulu 1-0. Saya cetak gol. Menjajang ya. Berarti selama 3 pertandingan itu main semua nggak Bang? Main terus nggak? Main terus. Line up terus? Enggak. Lawan Kamboja saya masuk babak kedua. Terus lawan Myanmar saya juga masuk babak kedua. Lawan Thailand saya main pertama. Dan langsung cetak gol ya? Cetak gol buat timnas Indonesia. Itu
Thailand yang masih main Teratep, ya, terus Dangda, terus siapa pokoknya ada Dangda juga berhasil. Terus yang trailer di Manchester City juga banyak tuh yang pernah merasakan. Suchau mungkin yang Teraton yang main di bek kiri, sekarang yang main di Jepang. Tapi mungkin Teraton belum pemain utama ya Bang? Belum. Tapi emang Thailand dari dulu kalau SEA Games itu emang terkenal pasti dia punya pemain regenerasi lah. Dia umur 17, umur 18 tahun tuh udah dibawa ke skuad SEA Games. Itu hebatnya Thailand. Kalau kita mungkin U22 nih, yang dibawa umur dipas-pasin tuh 22, 18, 22, 21. Kalau Thailand umur 18, 17 sudah dibawa. Pun dia nggak main pun nggak masalah. Karena untuk memberikan atmosfer sama jam terbang buat mereka. Yang penting mereka udah. Karena di mereka kan anak-anak mudanya juga di liganya kan dia punya tim kayak di Malaysia. Ada harimau muda. Jadi mereka ada kesempatan buat jam terbang untuk mainnya gitu lebih banyak. Emang itu pentingnya jam terbang ya Bang. Iya. Pengalaman. Selain skill juga bisa mengasah mental. Karena mental kita kan harus terasa terus kan. Karena mungkin apalagi ketemu tim kayak tim luar gitu kan, kita mental kita harus bagus. Berarti pulang dari situ dikontrak profesional sama Pelita apa sebelum berangkat SEA Games Bang? Ya udah pulang dari Asian Games itu udah dikontrak. Oh, tapi udah main Liga Jarum bersama Pelita ya Bang ya? Di musim 2007-nya udah sempat main. Udah maksudnya udah ada caps di divisi utama ya. Udah. Berarti pelatihnya waktu itu yang dari Singapura ya Bang ya? Iya, Fandi Ahmad sama Kadir Yahya. Kadir Yahya itu asistennya Fandi Ahmad. Asisten. CS banget sama Fandi Ahmad. Berarti tuh Fandi Ahmad itu bisa dibilang pelatih rising star juga ya di Liga Jarum ya Bang. Pelita Jaya bisa datengin Fandi Ahmad ya. Iya. Karena emang mungkin ya suatu pelatih yang sangat bersinar bukan di pelatih aja, tapi di pemain juga. Dia emang oke banget ya Bang. Berarti saat di Pelita Jaya bersama Coach Fandi, apa udah sempat diturunkan ya Bang? Udah beberapa kali ya Bang ya? Udah beberapa kali pertandingan saya sempat merasakan udah main lah. Berarti pas SEA Games itu nggak kosong-kosong amat pengalaman di top division ya? Udah ada pengalaman internasional juga gitu. Terus ya banyak lah, udah lumayan banyak. Berarti lah lawan Thailand nggak ada takut-takutnya saat itu? Nggak ada. Karena mungkin itu juga saya pas masih mungkin muda juga udah berapi-api. Ada pokoknya udahlah. Nomor punggung berapa Bang? 10 saat di SEA Games? SEA Games nomor 16. Pas Asian Games? Asian Games nomor 10. Paralimpik 10 juga ya Bang ya? Paralimpik 10 juga. Oh, emang. Identik banget Bang nomor 10 Bang? Ada cerita khusus nggak sih Bang tentang nomor 10? Cerita nomor punggung 10 sih buat saya nggak ada karena mungkin nggak ada yang spesial banget sih. Cuman saya ngambil itu karena dari bulan kelahiran saya. Oh, bulan Oktober ya Bang? Oktober. Bulan saya juga dulu main bola sempat pakai nomor 10 karena bulan kelahiran saya Bang. Dan kita sama lahiran bulan 10 Bang. Emang saya mau pakai nomor 23, cuman udah ada yang pakai, akhirnya nomor 10 kosong nomor 10 ya udah saya ambil nomor 10. Iya, identik dengan bulan kelahiran ya. Pasti ada cerita Bang. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, di klub mana Abang dapat bayaran paling besar Bang? Di Mitra. Mitra. Saat jadi top skor itu Bang? Iya, di Mitra Gukar. Luar biasa ya, emang klub Kalimantan itu luar biasa ya Bang. Paling berkesan Bang? Di Bayangkara. Di Bayangkara. Alasannya Bang? Alasannya karena di situ saya dipercaya sebagai posisi baru saya, center back, dan bisa ngasih gelar juara ke Bayangkara. Itu paling berkesan banget, emang nggak ada obatnya sih juara Bang ya? Ya semua orang pasti kan punya motivasi untuk itu gitu. Iya. Dia main di mana pasti motivasinya untuk ngasih gelar juara. Emang pasti juara itu udah hal yang paling goalsnya seorang pemain ya gelar juara ya. Untuk mencapai itu ya juara lah. Di Bayangkara Abang posisi baru center back. Orang tahunya pas saat muda Abang adalah center forward. Ceritanya gimana sih Bang bisa berubah jadi dari center forward atau penyerang jadi seorang pemain bertahan Bang? Karena waktu 2017 itu mungkin saya dijadiin opsi lah. Karena pemain belakang waktu itu sangat minim di klub di Bayangkara. Tapi emang saya dari awal juga udah ada dasar waktu main di junior, terus waktu di Mitra 2015 yang Liga Stop. Jadi
saya udah ada dasar karena udah pernah dipercayain di main di belakang. Jadi itu bukan hal baru buat saya gitu. Terus akhirnya di Bayangkara itu saya main di belakang yang maksudnya ya itu bukan suatu hal baru buat saya gitu. Jadi adaptasi sama segala macam Udah pernah ya? udah pernah, jadi nggak ada masalah gitu buat saya. Cuma tugasnya agak beda aja ya bang ya? Ya tugasnya agak beda dari depan ke, untuk kalau di depan mungkin cetak gol, kalau di belakang kita gimana caranya striker jangan sampai bisa melewat. Pas dulu jadi penyerang, abang kan pernah top skor tim ya bang waktu itu di Mitra Kukar. Belasan gol waktu itu tuh, 2 digit loh. 13 lah. 13. Jarang banget pemain Indonesia bisa 2 digit bang. Tandem favorit selama jadi striker siapa sih bang? Marcus Ben. Karena enaknya duet sama striker yang udah berpengalaman, karena fokusnya pasti pemain belakang jagain dia. Iya, tapi bola dikabel. Jadi fokus mereka untuk ke dia, terus saya untuk menyelesaikan peluang itu ya. Peluang. Jadi, tapi kan Marcus Ben nggak satu musim ya saat itu. Setengah musim. Karena alasan apa ya dia pindah gitu? Kurang tahu saya alasan-alasan. Padahal saat itu lumayan nyetel banget ya, Bang. Dengan Mitra ya. Itu kan waktu itu pelatih juga Simon cuma setengah musim doang. Oh, Coach Simon ya. Oh iya, Coach Simon waktu itu yang megang Mitra ya. Lumayan lama ya Coach Simon di Mitra berarti. Setengah musim. Maksudnya di Indonesia. Di Indonesia Ya, maksudnya. Selain itu pas abang jadi penyerang, siapa pemain belakang yang abang sulit lewatin bang? Kalau lokal, lokal atau asing? Kalau lokal sih Hamka Hamzah. Kalau asing Pierre Gianca waktu itu emang solid banget ya bang. Pengalaman juga nggak bohong dia. Iya. Meskipun ini juga ya, emang pengalaman sih nggak bisa dipungkiri. Karena waktu dia bermain di Indonesia umurnya udah 37, 38, 36. Cuma kan dia udah punya pengalaman main di Piala Dunia. Itu cetak gol lagi. Cetak gol. Dia dua Piala Dunia kalau nggak salah Pierre Gianca, dan emang kualitasnya luar biasa ya. Dan padahal nggak begitu tinggi ya bang Pierre Gianca itu ya bang ya. Mungkin 180-an lah. Ya, tapi kokoh banget ya Pierre Gianca untuk seorang ukurannya. Kalau pas abang jadi back, siapa back yang paling striker? Striker yang paling sulit di kalau jaga. Untuk striker mungkin Kakak Boci. Sama kalau lokal, kalau asing mungkin Gonzales. Sama Beto. Gonzales Beto emang 2 striker yang pada akhirnya dinaturalisasi Indonesia. Walaupun telat, umurnya udah tua, tapi emang saat bermain di liga mereka produktivitas golnya dia tetap luar biasa. Yang satu dua-duanya Amerika Latin, yang satu Uruguay, yang satu Brazil ya bang. Ya. Kalau tandem back siapa bang yang paling bersinergi sama abang bang? Yang paling bersinergi ya mungkin Indra Kafi kali ya. Indra Kafi ya bang. Karena saya sama dia mungkin karena kita lokal juga, terus kita komunikasi lancar, adaptasi lancar, dan mampu memberikan juara untuk Bayangkara. Itu kita berdua. Karena jarang banget klub di Liga 1 mempercayakan duet backnya itu ke yang duet lokal itu jarang banget. Rata-rata pasti satu asing, satu lokal. Dan tapi Bayangkara dua-duanya lokal pada waktu. Dan cadangannya juga lokal ya bang saat itu ya bang. Iya, Pilih cadangannya. Sama asingnya Dutra sih. Padahal Dutra, tapi waktu itu kebanyakan abang yang main ya sama Bang Indra Kafi ya. Soalnya saya ingat Firly karena waktu pertandingan terakhir Bayangkara lawan Persija dia berantem sama Sandi Sute itu yang dihan. Iya. Waktu main di Patriot. Terus bang, selama ini abang udah sekarang bermain di Bayangkara, entah dari Pelita Jaya, pelatih yang paling berjasa buat abang siapa sih bang? Atau pelatih yang paling ya bisa dibilang paling berkesan lah? Simon lah. Coach Simon ya? Coach Simon. Karena saya dari 2011 sama dia gitu. Oh dari Mitra ya bang? Dari Mitra. Dia itu ya bukan sebagai hanya pelatih aja, dia itu bisa ngebimbing anak buahnya itu kayak seperti anak dia sendiri gitu. Jadi kapan saatnya kita kalau di lapangan, oke, dia sebagai pelatih, di luar kita anggap dia sebagai bapak. Kalau misalkan kita lagi ngumpul, anggap dia sebagai teman gitu. Yang penting kalau misalkan kita di lapangan tanggung jawab. Terus kalau misalkan dia di luaran, dia nggak terlalu
urus sampai ke sana. Yang penting kalian sudah besar, kalian bisa tahu diri, bisa jaga diri lah. Yang penting kalian pas waktunya latihan, kalian ada, waktunya bertanding, kalian bisa menunjukkan ke tim, ke kita, BM manajemen, kasih yang terbaik. Berarti emang Coach Simon berarti kenal dari udah lama ya Bang? Udah lama, 2011 pas dia lepas dari Filipina ya, timnas Filipina. Iya, lepas dari Filipina kalau nggak salah waktu itu. Emang dia istilahnya the godfather ya karirnya Bang Jajang ya. Iya, karena dia yang ini yang selalu ini saya. Terus Terus yang bawa saya ke Bayangkara kan dia juga waktu itu. oh iya, kebetulan dia ngelatih Bayangkara ya. Nah, waktu itu 2017 itu kan saya belum ada tim tuh. Ya cerita sedikit. Kebetulan waktu itu habis kongres kalau nggak salah, saya sempat ditawarin Gersik juga. Di Gersik, cuman belum ada kejelasan. Terus saya dengar Bayangkara pelatihnya Simon. Nah, saya kebetulan di handphone masih ada nomornya dia. Nah, akhirnya saya hubungin dia, saya chat dia, tanya kabar, terus saya bisa nggak ikut seleksi di sana. Terus saya bilang, oh ya udah kamu chat Coach Yen, sama Coach Yen juga tuh yang asistennya ya, asisten waktu itu, yang berjasa juga Coach Yen yang bawa saya ke sana. Ya udah besok kamu datang. Saya masih pikir-pikir nih antara Bayangkara sama Gersik, cuman Gersik masih belum jelas nih. Akhirnya saya pilih keberuntungan aja, ya udah saya berangkat ke Surabaya. Bayangkara di Surabaya. Biasanya di Surabaya. Nah, udah kebetulan saya saya berangkat ke Surabaya. Ikut seleksi di sana selama 1 bulan sampai akhirnya waktu itu sampai di Piala Presiden kalau nggak salah. Oh, Piala Presiden. Saya belum masuk itu, di situ saya masih seleksi itu sampai pertandingan di Piala Presiden itu. Pertandingan pertama lawan Arema lawan Arema, terus lawan Persela, terakhir lawan Pestira. Pas pertandingan terakhir ini saya kebetulan cetak gol lawan Pestira ini. Nah, baru di situ saya tanya, Om gimana saya ini kejelasan di sini, kalau misalkan emang saya nggak di sini mungkin biar saya bisa cari klub lagi, karena belum maksudnya masih panjang lah. Akhirnya saya di situ ya, alhamdulillah akhirnya saya di situ kepilih, akhirnya saya masuk di Bayangkara di situ. Dapat kontrak ya Bang di Bayangkara. Berarti pas saat Piala Presiden ya Bang? Presiden. Itu sebenarnya ajang seleksinya Bang Jajang ya? Cetak gol saat itu jadi CB juga Bang, apa jadi forward? Dari striker. Oh, jadi dari saya main di back di Bayangkara itu pokoknya pas udah berapa pertandingan lah. Tapi awal-awal masih striker ya? Awal-awal saya masih main striker. Waktu itu bisa cetak gol, akhirnya bisa diterima ya Bang? Ya, di Bayangkara. Waktu itu tandemnya di Bayangkara siapa ya Bang 2017? Oh, barengan Spaso ya Bang ya? 2017 Spaso belum ada waktu Piala Presiden. Paulo Sergio. Thiago. Fortuoso. Berarti tapi waktu di liganya barengan sama Paulo Sergio, Spaso Jevic ya Bang pemain. Spaso kalau nggak salah dia masuk putaran kedua. Oh, dari ini ya, Malaka. Malaysia. Luar biasa. Terus Bang, pertanyaan lain, siapa sih pemain idolanya Bang Jajang, entah itu luar atau lokal? Kalau buat sampai sekarang, Boas sama Kurniawan. Kakak Boci sama Kurniawan ya Bang. Emang pasti di era-era Abang tuh banyak tuh yang idolanya Kurniawan, apalagi dia udah main di luar negeri di usia yang masih terbilang muda ya. Iya. Bisa jadi inspirasi juga ya Bang. Udah gitu ya sebagai panutan lah ibaratnya. Terus Bang, selama ikut selama di Bayangkara, Abang punya nggak teman yang paling akrab sama Abang? Udah CS banget deh. Kan Abang terhitung senior lah di Bayangkara ya, udah 3 liga. Bahkan tahun keempat ya di Bayangkara ya. Palingan kalau yang biasa sering sekamar ya Hardi, yang paling deket sama Hardi. Sama Hardianto ya Bang? Sama Hardianto. Itu pun lagi UE bareng sama dia Bang? Ya, pokoknya kalau UE pasti saya sekamar sama dia terus. Itu kamarnya bisa milih apa? Ya biasanya udah ditentuin. Oh, udah saya
selalu sama Hargianto. Nah, karena nggak sengaja mungkin ditentuin sama Hargi jadi sering. Iya. Ya udah. Akhirnya saya keseringan sekamar sama dia. Sama Hargi. Tapi nggak sama dia aja sih dekatnya. Saya sama semua pemain juga dekat, apalagi sama anak-anak junior ya. Mungkin karena saya di situ senior juga aja, saya nganggap mereka lah sebagai adik sendiri. Jadi nggak ada, kalau buat saya nggak ada batasan gitu sama mereka. Jadi ya kita sama aja gitu. Nah, apalagi kalau udah di lapangan gitu. Kalian jangan menganggap kita senior, kalian jangan menganggap kita apa. Pokoknya kita di sini sama gitu. Kita di sini main untuk membawa nama satu tim. Jadi kalian nggak usah pikir nama besar, nggak usah pikir yang lain-lain. Pokoknya kita di sini sama. Kalau saya salah, ya udah kalian bisa marahin saya gitu. Tapi selama konteksnya masih tentang sepak bola dan tentang strategi masih tim masih normal lah, asal masih di koridor ya Bang. Ya. Emang kita lihat di Instastory Bang Jajang tuh sering banget tuh ngobrol sama Nur Hidayat, sama Bagas Adi. Mereka mungkin sama semuanya dekat lah, bukan sama nggak ada batasan gitu. Padahal emang mereka itu kan pemain-pemain yang masih dibilang saat itu masih pemain under ya Bang ya. Ya beberapa bahkan sekarang juga masih umur 22 lah, 21 lah. Iya, pemain-pemain emang Bayangkara tuh terkenal dengan pemain mudanya Bang. Pemain muda. Kayak Sani Rizky. Ya. Terus sempat ada Bagas Adi ya Bang. Bagas. Terus Nur Hidayat, terus Hargi dan beberapa pemain lainnya. Fatur. Iya, Karena di Fatur. situ kan banyak kan pemain-pemain hampir 2017 tuh hampir dihuni sama pemain-pemain muda. Pemain seniornya mungkin ada sekitar ya 5 orang lah mungkin pada saat itu. Saat itu kebanyakan pemain Indonesia under 23 ya Bang. Ya, yang habis juara AFC apa AFF yang lawan Korea Yang pemain angkatannya Evan Dimas sudah dia yang U19. Emang ya bisa dibilang sih Awan Seto pun juga di tim Bayangkara ya Bang. Oke, itu segmen 1 bersama Bang Jajang. Itu gimana perjalanan karirnya Bang Jajang hingga Bang Jajang bisa jadi top skor tim, berubah menjadi center back walaupun di saat usia muda pernah jadi center back, dan karirnya kesan-kesannya di tim Bayangkara, tim yang sekarang kita ke segmen kedua. Kita akan membacakan pertanyaan nih dari netizen Bang. Kita sempat lempar ke forum di Twitter ataupun di Instagram gara-gara bola. Ada yang mau ditanyakan nggak ke Bang Jajang? Kita dari medsos nih, dari Twitter nih. Nih dari temen gara-gara jangan yang susah-susah ya. Ya pernah enggak susah. Ini dari temen gara-gara bola nih, anak Viking Cikarang nih, Bang Kemal nih. Bang, kenapa setiap lawan Persib Abang kelihatan beda permainannya? Lebih ngotot, apa ada dendam atau ingin membuktikan diri kepada Persib Bang? Alasannya kenapa tiap lawan Persib saya selalu ngotot ya, saya bermain dengan profesional, saya membela tim saya, dan saya ingin menunjukkan pokoknya kalau tiap main sama Persib saya nggak mau kalah. Saya ingin menunjukkan yang terbaik, karena mungkin banyak maksudnya banyak pemain bola gitu yang terbuang dari Bandung gitu. Oh banyak banget Bang, pemain muda banyak banget bisa dibilang. Bukan saya aja gitu. Bahkan tiap pemain-pemain yang asli darah Sunda, darah Jawa Barat itu, tiap main di Bandung pasti semuanya pengen membuktikan bahwa mereka tuh bisa gitu, mampu gitu untuk bersaing di Bandung. Cuman tapi kebanyakan mungkin yang nggak tahu lah. Saya kalau untuk lebih lanjutnya saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu ya itu, pokoknya tiap pemain-pemain yang asli darah Sunda, darah Jawa Barat itu tiap main lawan Bandung, saya yakin mereka itu pengen membuktikan bahwa mereka itu bisa gitu dan layak ya Bang. Dan layak untuk main di Bandung. Ini for your info aja nih, banyak Persib itu sering berprestasi di kelompok umur ya Bang, di kelompok umur, entah Persib U20, U23, tapi saat mereka untuk jenjang ke lebih lanjutnya lagi ke seniornya mungkin nggak tahu, banyak kan pasti yang merantau. Bahkan saat pelatih Persib Bandung Under tuh ada namanya Coach Jaino Matos tuh sempat Coach Jaino Matos itu dia juara atau berprestasi Persib U21-nya, tapi pemainnya itu
terbuang semua ke klub-klub. Tapi klub tuh banyak yang terima pemain Persib. Ya, Bahkan pun kan rivalnya Persija itu banyak nampung pemain Persib loh bang. Udah tahu kualitasnya, makanya mereka berani tampung. Iya. Mungkin kayak yang kemarin juara PON tuh, Abdul Aziz, oh iya bang, Al-Fatih. Banyak lah, bukan dari angkatannya itu aja gitu. Emang dari dulu tuh sayang banget ya bang, padahal Persib itu pun tanpa pemain asing pun mereka sanggup ya bang. Sayangnya dibilang kan ini pemain binaan di klub Persib, ini pemain binaan di klub Persib. Kenapa pemain binaan di klub Persib itu, kalau misalnya pemain binaan di klub Persib, mereka mau nampung sampai senior gitu. Iya. Tapi sayangnya mereka gitu, banyak kan pemain bagus dilepas sama mereka, terus giliran udah di luar bermain bagus lagi, ditarik lagi sama mereka. Harusnya kenapa nggak dari mereka? Iya, nggak dari awal, mungkin dari pembinaan di klub itu. Kalau misalkan mereka udah ketahuan bagus, kenapa nggak disimpan gitu? Tapi ya sayang banget, emang Persib harusnya banyak memaksimalkan potensi Jawa Barat. Potensi Jawa Barat itu banyak lah. Itu kalau kita tuh bahkan tim gara-gara bola pernah ngebikin list tuh skuad Persib Bandung yang terbuang, bahkan ada nama-nama kayak Hanif Syahbandi, siapa, Ryuji Utomo pun pernah di Persib, terus Andre Tani pernah di Persib, terus Ahmad Bashir, Gianzola pun sempat terbuang tuh bahkan. Tapi ya mungkin itu kembali lagi ke manajemen yang Persib ya bang. Bahkan abang pun dulu pernah Persib U18 ya bang ya. Ya Persib Suratin 18. Ya Suratin emang waktu itu turnamen yang bisa dibilang turnamen bergengsinya Piala Suratin. Emang itu pemain yang bakal pemain-pemain yang bakal kesini kan ada kelompok umur turnamen U21. Iya. Waktu itu ISL yang pertama kali memperakasai. Ya kebetulan waktu itu saya udah di Pelita tuh, yang juara ESL U21, membawa juara juga tuh. Udah di Pelita ya? Udah di Pelita. Habis itu ISL, terus sekarang Liga 1 pun juga ada. Dan ada Elite Pro Academy yang digagas dari umur, ya sekarang Pro Academy itu udah dari umur 14, 16, 18, ada U20, ya ada U20 juga. Kalau zaman dulu kalau ada turnamen muda, klub-klub senior ada turnamen untuk klub mudanya tuh bergengsi banget ya bang. Iya. Untuk apa? Bukan menimbulkan, memperlihatkan kalau pemain muda ini berprestasi untuk bagus untuk ke jangka panjang ke depannya gitu. Dan emang bisa diambil untuk tim senior ya. Mempertontonkan kualitas itu emang penting banget di usia muda. Emang mental berarti berbicara juga ya bang. Bang, pertanyaan selanjutnya bang. Bang, ini pertanyaan lucu nih bang. Abang kan, ini ada yang bilang bang, kenapa lulusan Drachten banyak yang flop bang? Sebut saja Imam Rohmawan, Geri Setia, Eko Prasetyo, dan Yusuf Susan Mudo. Drachten itu saat Asian Games ya? Persiapan Asian Games. Itu kan banyak yang pemain digadang-gadang bakal jadi pemain hebat, ternyata sayang banget, flop banget dari nama-nama yang tadi followers sebutin tuh bang. Menurut abang, apa sih faktornya bang? Mungkin ya, kalau beberapa pemain yang saya dengar banyak kan ada yang cedera juga, terus mungkin ada yang keberuntungannya jadi tempat lain gitu. Oke. Mungkin kayak di luar sepak bola atau mungkin keberuntungannya jadi kayak usaha, terus bisnis. Mungkin mereka udah saya main bola juga udah mungkin udah capek gitu. Saya mungkin coba usaha yang lain gitu. Tapi emang faktor yang paling ditakutin seluruh pemain bola tuh faktor cedera ya bang, apalagi cedera lutut ya bang. Tapi sih kalau sekarang udah nggak terlalu takut lagi ya kalau masalah cedera kayak lutut gitu, karena sekarang udah penyembuhan sama penanganannya udah bagus ya bang, udah bagus gitu, dan nggak ada yang ditakutin lagi gitu. Beda saat awal-awal gitu. Dulu ya belum sehebat sekarang teknologinya juga mungkin belum kayak sekarang ini kalau dulu. Jadi mereka juga was-was gitu kalau cedera lutut, ankle dan lain-lain gitu. Bang, pertanyaan selanjutnya bang dari @rafli_dp. Bang, sebelumnya pernah kebayang nggak sih bakal main di Brazil bang? Waktu itu kan sempat main di Brazil ya bang ya? Sempat main di Boa Vista. Under ya bang, tapi di junior sama di seniornya, cuman senior belum sempat merasakan main. Di under sempat bermain berapa? Kalau di undernya di usia 20-nya saya main terus kalau nggak salah di beberapa pertandingan.
Itu kompetisinya kompetisi muda juga bang di sana? Iya, tapi kompetisinya setengah musim aja. Oh, itu gimana bang rasanya bang? Ya nggak sempat terpikir sih kalau saya buat berangkat ke Brazil tuh. Di usia muda ya bang? Masih 2008 lah, 2008-2009. Masih 20 tahunan ya bang? Ya nggak sempat berpikir, nggak sampai ke sana gitu, bisa di sekolahin sampai ke Brazil itu. 1 tahun ya bang di Brazil? 7 bulan. 7 bulan berarti ya setengah tahun lebih ya bang? Ya lumayan lah. Lumayan lah. Jarang loh pemain Indonesia Waktu ke Brazil. dikirim, sebenarnya itu kan programnya Pak Nirwan Bakri. Iya. Dari Nirwan Bakri waktu itu dikirim ada 3, saya, Rizky sama Riyandi. Rizky Noviansa, Riyandi Angki. Oh, Riyandi Angki. Oh, Riyandi Angki juga ya bang? Ya, 3 bulan pertama itu saya berangkat bertiga. Cuman yang bertahan sampai 3 bulan itu cuman saya sama Angki doang. Angki. Si Rizky ini cuman bertahan 1 bulan. Ya karena mungkin dibilangnya apalah, homesick lah kalau dibilang bahasa Inggrisnya, homesick. Kangen rumah. Karena waktu itu kita sebulan pertama itu kita ditinggal di kampung lah ibaratnya, jauh dari kota. Nah dia ini mungkin udah nggak betah lah. Akhirnya dia minta pengurus maupun bilang ke manajemen yang di sana, saya nggak betah, saya pengen pulang. Terus ditunggu, sabar dulu aja katanya. Rasain aja dulu, nanti mungkin kalian belum adaptasi dengan lingkungan sekitar. Akhirnya sih belum kenal pantai itu berarti itu. Jauh nggak bang pantai bang? Udah. Tapi deket sama pantai? Dekat. Boa Vista kan bang? Boa Vista itu sebenarnya tempatnya itu di pantai, namanya di daerahnya Saquarema. Di Saquarema. Jadi kan datang si Rizky ini cuma sebulan aja, jadi 2 bulan berikutnya tinggal saya sama si Angki. Habis 3 bulan ini pulang. Jadi kita dikasih pulang cuma 2 minggu. Terus balik lagi, tapi akhirnya balik lagi ke sana untuk 4 bulan berikutnya. Cuman saya sendiri. Angki nggak ikut. Angki udah selesai. Jadi tinggal saya sendiri. Berarti sampai yang programnya sampai finish, sampai selesai saya sendiri. Bang Jajang dan bulan. Waktu itu striker ya bang? Striker. Sempat cetak gol nggak? Sempat di usia di kelompok umurnya sempat cetak gol. Di umur 20-nya saya cetak gol. Berapa kali bang? Masih ingat nggak? 1 apa 2 gitu. Dan lawannya Brazil ya bang? Ada nggak bang? Yang waktu U20 abang ikut itu kan Boa Vista kok besar ya bisa dibilang ya bang ya? Yang main di pas jadi senior dia jadi pemain terkenal gitu bang, lawan abang. Yang sempat main di Indonesia juga, yang barengan saya itu Marlon, tahu Marlon? Oh, Marlon da Silva, Persiba Balikpapan. Itu barengan saya waktu di Boa Vista. Oh nggak, lucu dong bang jadi ketemu di Jadi ketemunya pas waktu Piala Sudirman 2015 berarti ya bang? Iya, 2015 yang main di Bandung. Tapi aku tahu Marlon ada di squad klub itu. Di Mitra. Nggak tahu, saya belum ngeh kalau Marlon main di Mitra. Tapi pas waktu itu kebetulan main di Piala Sudirman, kebetulan satu hotel. Jadi pas ada ngumpul, ada Janu Matos. Ini main, aku tanya, "Coach, ini dari mana?" "Dari Brazil." Marlon, pas aku lihat mukanya kayak kenal. "Oh, ini yang bekas satu tim waktu main di Boa Vista dulu." Akhirnya ya udah, akhirnya ketemu, ngobrol lah. Masih inget? Masih Marlon juga masih ingat. Emang ya udah di situ. Pemain dari Indonesia juga jarang-jarang banget ya bang, bisa dibilang ke Brazil ya bang? Jarang lah. Mungkin ya baru itu doang, baru saya mungkin sama Angki. Bang, ada yang nanya bang, selebrasi goyang itik gimana ceritanya tuh bang? Kan terkenal banget tuh era abang sering goyang bersama Mitra. Ya, selebrasi goyang itik. Waktu itu kan mungkin saya suka Saskia ya. Iya. Saskia Budi. Terus kan biasa kan ada mungkin selebrasi lain banyak kayak goyang gergaji gitu, si Fahrudin ya, terus Arema tuh. Saya nyari wah nanti kalau selebrasi nyari apa yang unik gitu. Pas kebetulan kan waktu di masa itu kan goyang itu kan lagi ngehit. Akhirnya ya udah, saya kalau pas cetak gol pasti saya goyang itik. Jadi pengen ada apa ya,
trademarknya sendiri ya buat Bang Jajang. Kalau gue selebrasinya kalau ciri khas sendiri lah. Kayak misalnya dulu Carrasco dengan topeng Spider-Man-nya, Alcidio Fleitas nelfon pakai sepatu Bang Jajang goyang iting. Dan sering banget abang praktekan, apalagi sering cetak lo saat lagi pakai goyang iting. Mitra ya Bang? Main di GBK juga pernah. Terus pokoknya tiap saya cetak gol pasti saya selebrasi. Terus ada juga dari @LG Windu Bang, perasaannya abang Bang Jamul setelah goyang dan selebrasi ke gawang Persib di leg 2 pas Piala Presiden 2015. Sempat cetak gol ya Bang di Bandung? Kalau itu saya emosional juga sih. Emosional. Yang pas saya itu di Borneo. Oh, itu lagi di Borneo cetak gol ya? Borneo. Saya itu cetak gol. Mungkin karena banyak yang ngejat saya dengan yang lain-lain lah. Terus saya banyak yang neror ini itu. Karena saya pas di situ mungkin emosional juga dan ingin membuktikan juga ke Persib. Ya, akhirnya saya melakukan itu gitu. Bisa cetak gol. Tapi beberapa musim lalu musim 2019 abang pernah cetak gol tapi no selebrasi Bang bersama Bayangkara ke Persib waktu itu ya Bang? Yang 2019 19 kalau nggak salah. 2019 main di Jalak Harupat. Tapi no selebrasi ya, karena mungkin saya udah nggak mau memikirkan yang masalah-masalah sebelumnya lah. Tapi mungkin saya udah sekarang mungkin udah berpikiran untuk kedepannya juga, udah berpikiran ke dewasa juga. Saya udah nggak mau melakukan hal-hal bodoh gitu yang untuk nantinya memancing emosional semua orang, dan akhirnya saya udah dari situ udah. Apalagi menurut berita-berita surat kabar dan surel Bang, abang itu no selebrasi karena abang ingin menghormati abang lahir di Sumedang, besar di kota Bandung, yang dimana itu basis supporternya Persib. Ya mungkin satu alasannya itu gitu. Mungkin saya lahir di tanah Sunda di Jawa Barat, dan saya juga mungkin gede di Bandung, meskipun saya gede bukan sama Persib tapi saya gede di Bandung gitu. Dari umur 10 sampai saya SMA saya gede di Bandung gitu. Dan saya banyak teman-teman juga, kebanyakan teman-teman orang Bandung gitu, dan ingin menghargai aja ya, ingin menghargai tanah leluhur lah ibaratnya. Ya emang kita itulah harus jadi, ya mungkin bukan saya aja gitu, mungkin banyak orang, kita harus bisa saling menghargai ke orang. Kalau misalkan kamu mau dihargai ya berarti kita juga harus menghargai orang. Itu etikanya di sini ya Bang. Etika orang Indonesia kan begitu, ramah ya, kita harus ramah ke orang. Mungkin yang kayak Bang Jajang di usia mudanya banyak pasti yang terbuang dari Persib junior hingga ke Persib senior, dia nggak masuk, dia golin ke gawang Persib itu ingin bermain maksimal ketika melawan Persib itu pasti banyak ya Bang, ingin membuktikan gue layak nih sebenarnya di Persib, di kota kelahiran gue atau di tanah. Iya, bukan saya aja lah, pasti semua yang pernah merasakan maksudnya yang darah Sunda pasti kalau tiap main di Bandung pasti. Ini buat supporter Persib yang dengar ini tuh bukan masalah ya, bukan friksi antara Bang Jajang dengan supporter, bukan. Mungkin Bang Jajang ingin dengan klub atau semua pemain yang dengan klub Persib itu ingin membuktikan sebenarnya mereka sebenarnya sayang dengan Persib dan pengen main di Persib, tapi tidak pernah mendapatkan kesempatan. Jadi ya namanya pertandingan ya mungkin kalau orang yang menilai dari satu sisi aja sih mungkin pasti yang ngomongnya kesana kesini gitu, yang nggak tahu seluk beluknya gitu. Kayak supporter kan taunya wah ini tiap main lawan Persib begini, tapi kan kenyataannya nggak begitu. Betul. Bahkan siapa sih bisa dibilang pemain yang besar di Bandung nggak mau main, atau besar di Sunda nggak mau main di Persib? Nggak inilah, nggak menurut bohong lah orang Sunda gitu, nggak mau main di Persib mah bohong lah. Pasti semua keinginan pasti ada gitu. Sama kayak kesempatan aja yang belum ada. Sama kayak mungkin orang Papua ingin bermain di Persipura, orang Betawi pengen main di Persija. Semua ya, anak-anak daerah tuh pasti ada gitu untuk membela daerahnya sendiri. Apalagi Persib itu klub besar, jadi pengen ngebuktiin gue sih sanggup main di klub besar. Tapi emang mungkin kesempatan itu yang belum ada. Dan bisa juara di Bayangkara juga lumayan, udah lumayan ya Bang. Ya mungkin banyak gitu yang udah main di
liga tapi belum sempat merasakan juara gitu. Ada beberapa ya, Bang? Ada beberapa. Tapi alhamdulillah syukur sebelum nutup karirnya udah Ya sempat. harus alhamdulillah sebelum ya harus adalah titel gelar juara. Prestasi ya. Itu nggak bakal kehapus sampai kapanpun tuh, Bang. Iya. Itu pasti Jajang Mulyana pernah juara. sampai tua pun pasti ada cerita gitu. Bang Jajang pernah juara, sama halnya layaknya gelandangnya Persija Imran Nahwaruri pernah cetak gol di GBK pas Piala 2001 final Liga Mandiri, nggak bakal hapus sampai kapanpun gitu. Iya, pasti sampai ingat terus itu. Iya. Bang Jajang yang salah satu yang angkat piala di Patriot waktu itu, ngangkat pialanya, Bang ya. Di Patriot waktu. Kebetulan tim gara-gara bola waktu itu datang langsung tuh, Bang, tapi nggak ketemu Bang Jajang karena Bang Jajang sempat diganti ya, Bang, waktu lawan Persija. Diganti karena waktu itu kondisi saya lagi sakit. Oh, belum lagi nggak maksimal ya. Lagi nggak maksimal. Nggak ketemu. Kebetulan kan babak pertama hujan juga tuh. Iya, sempat hujan emang. Kondisi saya lagi jelek, kayaknya saya diganti. Sayang banget tuh belum sempat ketemu waktu itu, ketemu beberapa pemain muda Bayangkara kayak Evan, Ilham tuh angkat-angkat pialanya. Bang, pertanyaan berikutnya, Bang, dari Instagram dari akun @fr_alvin. Bang, berapa lama yang waktu yang dibutuhkan untuk adaptasi dengan posisi baru, dari mungkin maksudnya dari posisi striker ke back, ada lama nggak, Bang? Kalau adaptasi dari posisi striker ke back sih sebenarnya nggak lama. Sebenarnya itu kan penyesuaian kita dengan pemain lain gitu, bisa berkomunikasi dengan baik, dan dari striker ke belakang itu kan nggak jauh-jauh, pergerakannya nggak jauh-jauh beda lah. Kalau mungkin ya Tugasnya dong mungkin yang beda. tugasnya doang di depan sama di belakang, karena mungkin tinggal timing. Kalau timing di striker kan nalurinya untuk mencetak gol, kalau di belakang nalurinya untuk menghalau bola, timing kayak membaca bola, memutus serangan dari lawan gitu. Apalagi pas mudanya sempat jadi back ya, Bang. Ya, jadi udah gitu nggak terlalu susah sih bagi saya untuk beradaptasi dari striker ke belakang. Bang, pertanyaan berikutnya nih, Bang, dari orang Samarinda @abhedli. Bang Abe nih, Bang. yang punya Samarinda nih. Pasti pertanyaannya dia aneh. Aneh dia nih, lucu pertanyaannya, makanya kita masukkan ke list nih sama Bang Abe. Sebagai penyuka makan, pasukan berani mati takut lapar kau. Sebutkan makanan di Samarinda yang sudah pernah kau rasakan dan favorit. Pernah main di Borneo soalnya, Bang ya? Pernah di Borneo waktu ya itu Sudirman sama Liga TSC kalau nggak salah. TSC. Makanan yang paling favorit itu di Samarinda adalah bakso yang ada di belakang stadion sendiri. Udah itu makanan favorit saya. Itu, dan pemain Borneo waktu itu pasti favorit juga ya, Bang ya? Banyak yang diajak ke situ. Banyak. Karena yang uniknya bakso di situ kita makan di trotoar. Jadi mejanya kita dialasin pakai kursi plastik. Oh, duduknya di trotoar. Udah gitu kita kalau misalkan kita mau bungkus, kita harus buat tempatnya sendiri. Dan kalau kita dia nggak punya bungkusan ya? Nggak ada. Kalau misalkan kita mau nambah, kita harus ulang dari antrian awal lagi. Oh, nggak bisa, Bang, nambah nggak bisa langsung gitu? Nggak bisa. Berarti saking ramenya dong tuh? Saking ramenya. Itu bukannya dari siang lah. Sore itu jam 4, jam 5 udah habis. Berarti suka beli sebelum Pokoknya kalau pas libur latihan. Oh, libur latihan. Libur latihan, kalau misalnya latihan pagi, sore libur, pasti saya tiap hari makan di situ. Soalnya kalau latihan sore nggak mungkin keburu ya, Bang. Mungkin. Habis ya, Bang, kesini. Pasti habis. Pokoknya itu makanan favorit saya di Samarinda. Kata Bang Abe, salam papar dia. Bang, pertanyaan selanjutnya, Bang, ada dari akun besar @infosporter. Saya ingat waktu lawan PSIS, Abang jatuh. Dan itu sempat saya diteriakin juga tuh. Iya, supporter PSIS nyangkanya Abang bohong atau pura-pura, tapi pada akhirnya setelah ambulan masuk, supporter PSIS ngecen, semoga lekas sembuh untuk Jajang. Ceritain dong sedikit kejadian itu, Bang, kenapa bisa tiba-tiba jatuh? Itu saya juga pas itu Piala Indonesia kalau nggak salah. Oh iya benar, Piala Indonesia. Pada saat itu leher saya ketindis sama siapa? Hari Nur kalau nggak Hari Nur apa Bayu Nugroho. Leher saya ketindis sama pantatnya dia, terus saya bangun tiba-tiba pusing. Berat ya, Bang? Berat, dan akhirnya
saya dibawa ke rumah sakit itu pas dicek jadi ada urat sarafnya yang kejepit. Tapi waktu itu butuh istirahat lama nggak bang? Istirahat sebulan. Dari nggak boleh main dulu ya bang? Iya, nggak boleh main, terus nggak boleh ada aktivitas yang berat-berat. Pusing ya bang? Pusing. Oh, emang itu resiko Pada yang saat bermain saya bola ya bang? Ya itu mungkin udah resiko pemain bola udah kayak begitu. Pas saya waktu itu sempat saya dengar sih nyanyian itu yang untuk maksudnya yang ngasih motivasi untuk segera pulih. Cuman saya nggak terlalu dengar karena saya juga udah Nggak fokus banget ya bang? Udah nggak fokus lah. Tapi emang kita kan nggak tahu yang namanya supporter, pas tahu ada ambulans baru emang kejadian. Ya, emang sih kalau ya wajar lah begitu. Supporter sih emang nggak bisa diiniin sih, wajar lah. Tapi pada akhirnya mereka memberikan nyanyian support, nyanyian untuk apa, kasih motivasi, kasih semangat. Emang bisa dibilang Semarang fans yang datang waktu itu banyak juga tuh bang. Satu tribun timur hampir satu tribun lah. Buat Semarang fans. Terus ada pertanyaan lagi. Oh, nih pertanyaan terakhir nih bang. Bisa dibilang dari Instagram dari @nigel Atalah. Sosok Simon McManamy bagi karir GM10 seperti apa? Ya tadi udah diceritain kan. Dikit aja bang. Ya sosoknya dia sosok yang sangat penting bagi saya. Dia itu bukan sebagai hanya pelatih, dia itu bisa ya kayak bapak, kayak abang, kayak teman. Umur gak jauh soalnya juga ya bang ya? Umurnya dia 40 berapa ya? Pokoknya 40-an. 40 iya. Belum tua-tua banget sebagai pelatih. Dia itu ya bisa membimbing anak buahnya dengan baik lah ibaratnya. Terus kayak ya mungkin kayak lagi latihan, kapan di saat kita serius, kapan di saat kita bercanda, dia bisa menempatkan itu gitu. Terus di luar lapangan juga kapan dia sebagai pelatih, dan dia juga kapan dia bisa dibilang sebagai bapak, sebagai teman, sebagai saudara. Pokoknya ada waktu-waktu tertentu untuk bisa menempatkan itu di satu posisi itu gitu. Dan bikin klub juga ya bang? Ya, klub. Dan bikin dia itu yang bisa membuat suasana itu suasana tim itu seperti keluarga lah ibaratnya. Di satu tim itu banyak pemain besar, tapi dia pemain besar, pemain yang udah punya nama, tapi dia bisa menyatukan semua itu gitu. Jadi nggak ada lu siapa. Nggak ada gap jadi nggak ada grup-grupan. Lu dari Jawa Timur, lu pemain asing, lu dari Jawa Tengah, lu dari Kalimantan, dari mana-mana. Ya. Kita di situ udah ngebela satu tim, ya udah kita di situ harus kompak gitu. Oke. Itu berarti emang sosok pelatih itu nggak hanya taktikal aja bang, iya, tapi nggak hanya di dalam lapangan aja, tapi di luar dia juga harus pinter, harus bisa menyatukan dengan karakter berbeda satu sama lain. Dia harus bisa mengumpulkan itu, bisa menyatukan itu, bisa menjadi kesatuan. Itu penting banget sih. Itu yang bikin apa ya namanya, bikin konsolidasi tim menjadi lebih baik aja. Bang, tadi udah tanya jawab dari followers, dari Instagram, dari Twitter, banyak banget yang udah nanya karirnya abang gimana sih. Pasti banyak banget kan yang pengen nanya-nanya. Bang, ini segmen terakhir kita mau nanya nih bang, apa sih yang Bang Jajang pengen lakuin after corona berakhir? Kalau after corona ini ya mungkin sebelum saya fokus di penyembuhan, recovery kaki aja dulu. Oh iya, kan sempat cedera ya bang, akhir musim kemarin ya. Semoga kita tim GGB sama followers juga bisa doain Bang Jajang recovery-nya bisa berjalan cepat, bisa balik lagi ke lapangan. Ya mudah-mudahan lah habis corona ini kembali kondusif lagi seperti semula, karena mungkin bukan di sepak bola aja lah, banyak yang masyarakat kita yang kesusahan gara-gara musibah ini gitu. Semoga musibah ini cepat selesai dan Indonesia kembali kondusif lagi seperti semula, dan main bola juga kembali aktif dengan seperti biasa dan bisa dihadirin oleh supporter ya bang. Ya, karena itu terutama karena kan mungkin sepak bola di Indonesia juga udah menjadi suatu hiburan gitu. Entertain banget bang. Sekarang nggak ada main bola, mungkin bukan di Indonesia aja ya, di luar negeri juga nggak ada main bola. Kayaknya kita juga menonton TV
nggak ada hiburan bola tuh kayak kurang seru gitu. Hampa bang, hampa banget. Bahkan kabar baiknya bang, beberapa negara sudah ngasih pengumuman kapan liga negara mereka liga mulai. Semoga liga Indonesia, Malaysia, terus liga Thailand, Korea, Vietnam, terus liga Italia gitu. Ya saya berdoa aja mungkin semoga Indonesia juga cepat selesai dengan masalah ini dan bisa kembali aktivitas seperti semula lagi. Dan Liga Indonesia juga pertandingan berjalan dengan seperti baik, biasanya. Ya, dengan seperti biasa. Terus yang terpenting ya kita bisa memajukan sepak bola Indonesia. Iya, itu yang paling penting. Bicara memajukan sepak bola Indonesia nih bang, apa sih harapan Bang Jajang bagi sepak bola Indonesia itu sendiri nantinya ke depannya? Harapan saya sendiri, saya pengen timnas Indonesia lebih maju lagi. Saya pengen manajemennya lebih profesional lagi, tidak untuk mementingkan kepentingan pribadi sendiri, tapi ini kepentingan untuk sepak bola kita agar sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Karena banyak yang ngomong, kalau kata orang Jawa tuh sepak bola tuh hajat orang banyak, jadi nggak melulu tentang 1-2 orang aja, tapi bisa tentang satu negara, mungkin satu masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena bisa dibilang sepak bola udah sebagai alat untuk mewabah, untuk menyatukan, karena kan di Indonesia ini banyak keberagaman lah ibaratnya. Dari mungkin banyak negara kepulauan, jadi dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, jadi kita harus satu. Itu emang pentingnya orang-orang yang emang totalitas untuk sepak bola Indonesia itu emang sangat dibutuhkan banget sih. Ya saya berharap itu ya, berharapnya saya pengen Indonesia lebih maju lagi, Liga Indonesia lebih maju lagi, dan saya pengen jangan kerja di bola itu jangan mementingkan untuk pribadi lah, apalagi untuk ibaratnya untuk mencari popularitas di bola gitu. Iya. Tapi sepak bola kita nggak maju-maju gitu, stuck di situ-situ aja. Oke, lu masuk di bola, tapi lu harus bisa memajukan bola gitu, memajukan bola sepak bola Indonesia gitu, kayak di luar negeri gitu. Ibaratnya banyak mementingkan diri sendiri, tapi lu harus pentingin sepak bola juga untuk maju, untuk ke level lebih tinggi lagi. Kepentingan umum ya, sepak bola kepentingan umum lah ibaratnya. Jangan kepentingan yang diduluin, jangan kepentingan pribadi, tapi kepentingan untuk semua kalangan. Bang, terakhir bang, harapan abang bersama klub abang yaitu Bayangkara apa? Ya sebelum saya pensiun, saya pengen memberikan mungkin juara lagi lah. Apalagi Bayangkara dengan skuad baik ya, kita bilang ya, apalagi dengan skuad sekarang mewah ini, banget yang dibilang the dream team. Ya sekarang fokusnya saya kaki dan bisa segera bergabung ikut latihan sama Bayangkara. Ya. Udah kangen banget ya bang? Waduh, bukan kangen lagi, apalagi udah musibah sekarang kayak gini, terus kaki juga masih perlu proses recovery. Ya udah di rumah terus. Kalau boleh tahu bang, kira-kira proses recovery-nya udah berapa persen nih bang, dari 0 sampai 100 nih bang? Palingan baru 60 lah, 60-70. Berarti abang perlu recovery lagi, apalagi perlu ini ya bang sih sebenarnya sekarang tinggal touching ball-nya juga perlu. Tinggal penguatan, terus tinggal mungkin nanti adaptasi sama latihan sama pemain lain gitu. Itu kan perlu untuk adaptasi ke sana, terus untuk mempersiapkan mental juga. Iya pasti, itu penting banget. Trauma sih sebenarnya yang susah itu traumanya. Trauma berat ya bang. Itu bersama Bayangkara harapannya minimal bisa bergabung kembali di latihan dan gamenya pertandingan Bayangkara, dan bisa ikut main lagi lah, seperti syukur-syukur bisa membawa juara. Itu bincang-bincang tim gara-gara bola di obrolan lagi bersama Jajang Mulyana, Bek Bayangkara. Sekian itu aja Bang Jajang, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesediaannya interview dengan
gara-gara bola. Gara-gara bola. Apalagi kita tahu nih Bang Jajang ini dulu tuh wonderkid-nya Indonesia ada zamannya Boas, ini 2 tahun kemudian lahirlah Jajang. Tapi emang yang namanya wonderkid kalau bisa menjaga kualitas ya alhamdulillah karirnya bisa bilang lama ya Bang ya. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang yang penting ada di masih di top division. Ada. Di top division loh. Jarang loh pemain usia udah 30 ke atas tuh masih di top division dan masih bermain di starting tuh bisa dibilang bisa dihitung ya Bang. Iya, biar umur udah agak tua tapi kita nggak boleh kalah sama yang muda. Itu karena menjaga konsistensi. Emang top banget Bang Jajang. Thank you banget Bang Jajang atas waktunya. Salam papar dia dari Bang Jajang. Mantap. Thank you. Ntar saksikan terus gara-gara bola di obrolan laki ataupun di nonton bola berikutnya. Bye bye.